wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvina Azaya. Di sini saya akan merisum beberapa materi mengenai pernikahan dan keluarga dalam perspektif psikologi Islam. Pertama, kita mulai dari konsep dasar keluarga dulu ya. Jadi, keluarga itu sebenarnya adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang terikat karena hubungan darah, pernikahan, ataupun adopsi. Kalau dilihat dari sisi psikologi, keluarga itu bukan cuma sekedar kumpulan orang, tapi sebuah sistem yang saling memengaruhi. Jadi, apa yang dilakukan satu anggota keluarga itu bisa berdampak ke yang lain. Keluarga juga jadi tempat pertemuan mengenai banyak hal, mulai dari nilai, norma, sampai pada pembentukan kepribadian. Fungsi keluarga juga banyak banget, mulai dari fungsi biologis, psikologis, sosial, sampai ekonomi. Makanya, keluarga yang sehat itu biasanya punya komunikasi yang terbuka, saling mendukung, dan masing-masing anggotanya punya peran yang jelas. Selanjutnya, kita bahas tentang gimana sih orang memilih pasangan. Jadi di sini ada 3 konsep utama yang sering dibahas. Yang pertama adalah homogami. Ini tuh maksudnya orang cenderung memilih pasangan yang mirip sama dengan dirinya, entah dari segi nilai, pendidikan, latar belakang. Karena mirip, biasanya lebih gampang nyambung dan minim dari konflik. Yang kedua adalah komplementer. Kalau ini kebalikannya, orang justru tertarik sama yang berbeda, tapi bisa saling melengkapi. Misalnya, yang satu emosional, yang satu lebih tenang. Nah, dalam Islam ada juga konsep ta'aruf, yaitu proses saling mengenal sebelum menikah. Tapi dengan cara yang sesuai syariat ya. Tujuannya supaya kita benar-benar tahu karakter dan visi hidup pasangan. Jadi sebenarnya ketiga konsep ini bisa digabung, biar hubungan jadi lebih seimbang. Selanjutnya masuk ke kesiapan sebelum menikah. Menikah itu ternyata nggak cukup cuma siap secara acara ya, tapi harus siap secara keseluruhan. Ada 4 hal utama yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah jasmani. Artinya kita harus sehat secara fisik. Yang kedua adalah psikologis. Ini penting banget seperti kematangan emosi, kemampuan komunikasi, dan kesiapan menghadapi konflik. Yang ketiga adalah spiritual, yaitu niat menikah sebagai ibadah dan punya nilai agama yang kuat. Nah, yang terakhir adalah finansial, yaitu kesiapan dalam hal ekonomi dan pengelolaan keuangan. Semua ini bisa saling berkaitan, jadi nggak bisa dipisahin ya. Berikutnya kita bahas tentang relasi marital atau hubungan suami istri. Nah, dalam Islam, tujuan pernikahan itu adalah mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya, ada ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam hubungan. Hubungan suami istri juga harus didasarkan pada kesetaraan, keadilan, musyawarah, dan saling menghormati. Nah, masing-masing juga punya peran dan tanggung jawabnya sendiri. Tapi dalam kenyataannya, konflik pasti tetap ada. Biasanya karena masalah komunikasi, ekonomi, atau perbedaan nilai. Nah, di sini pentingnya kemampuan mengelola konflik seperti sabar, ngobrol baik-baik, dan cari solusi yang bareng. Kalau relasinya sehat, biasanya ditandai dengan adanya kepercayaan, komitmen, dan rasa nyaman secara emosional. Terakhir, kita bahas komunikasi dalam keluarga atau qaulan ma'rufah. Komunikasi itu kunci utama dalam hubungan. Kalau komunikasinya baik, hubungan juga cenderung sehat. Dalam psikologi, komunikasi yang baik itu biasanya terbuka, empatik, saling mendukung, dan ada feedback. Nah, dalam Islam ada konsep yang namanya qaulan ma'rufah, yaitu berbicara dengan baik, sopan, dan tidak menyakiti.
Jadi, kita diajarkan untuk ngomong dengan lembut, jujur, membangun, bukan malah menyalahkan. Kalau komunikasi yang baik ini diterapkan, dampaknya besar banget. Mulai dari hubungan lebih harmonis sampai kesehatan mental keluarga juga lebih baik. Jadi, dari semua materi ini bisa disimpulkan kalau keluarga itu sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk membangun keluarga yang harmonis, kita butuh pemilihan pasangan yang tepat, kesiapan yang matang, hubungan yang sehat, dan komunikasi yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.